Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Pribadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung S20 FE, teman-teman. Ini kendala kerusakannya hanya sepele. Jadi kondisi handphone masih bisa dinyalakan dengan normal. Dan LCD-nya pun masih bagus. Untuk kaca atau screen-nya juga tidak ada yang retak, teman-teman. Hanya saja di bagian bezel atau di bagian tulangan atau dudukan LCD, perhatikan di bagian bawah yang dekat lubang speaker itu penyok ya teman-teman, agak sedikit melengkung disebabkan oleh habis jatuh. Jadi itu kadang handphone normal, kadangkala touch screen-nya itu error atau gerak sendiri, teman-teman. Kita coba untuk cek terlebih dahulu. Oke, untuk di bagian touchscreen ini saat saya coba untuk pengetesan, kadang ini touchscreen-nya itu normal, teman-teman. Touchscreen-nya normal, tapi kalau dipakai cukup lumayan lama hingga berjam-jam, seperti handphone sedikit agak hangat, itu nanti touchscreen-nya itu kadang error atau gerak sendiri, teman-teman. Jadi beliau saya sarankan untuk penggantian frame dulu sebelum untuk proses penggantian LCD, teman-teman. Karena untuk pemakaian handphone ini itu normal sekali. Hanya saja kalau dipakai sedikit agak lama, itu touchscreen-nya error di bagian yang bagian tulangan yang sedikit agak penyok atau melengkung, teman-teman. Jadi saya sarankan untuk penggantian frame sama beliau. Karena untuk warna merah itu stoknya nggak ada atau habis, jadi hanya tersedia warna lavender. Ternyata beliau itu setuju daripada nggak ada stok dan menunggu lama, karena sebentar lagi itu lebaran ya teman-teman. Jadi beliau kepengen segera selesai untuk perbaikan handphone ini. Perhatikan untuk di bagian frame yang di bagian bawah itu penyok hingga menyebabkan bagian LCD atau di bagian kaca LCD itu kedorong di bagian bawah, teman-teman. Jadi agak melengkung di bagian LCD-nya hingga menyebabkan kadangkala itu touchscreen-nya gerak sendiri. Oke, kita langsung saja untuk proses pengerjaan, yaitu pembongkaran total ya teman-teman, karena kita akan proses untuk memindahkan spare part seperti mesin dan juga memindahkan LCD. Kita buka dulu untuk di bagian backdoor atau tutup belakang dengan cara kita panasi menggunakan blower ataupun menggunakan panas pada alat separator. Tujuannya untuk mempermudah pembongkaran backdoor ya teman-teman. Setelah itu kita buka untuk di bagian penutup lensa kamera dan kita lindungi di bagian modul kameranya, tujuannya agar tidak kemasukan debu ataupun kotor kepegang jari saat kita proses perbaikan. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang ada di bagian frame, tulangan ataupun di bagian body handphone ya teman-teman. Tujuannya agar nanti mempermudah untuk proses pindah badan atau memindahkan spare part ke bagian
frame yang baru. Setelah kita membersihkan di bagian sisa lem, kita lanjut untuk proses pembongkaran. Kita buka skrup dan kita angkat untuk di bagian penutup mesin. Di sini harus ekstra hati-hati karena ada bagian fleksibel. Kita lepas untuk secara bebarengan, yaitu penutup mesin atas dan juga di bagian penutup mesin bawah. Sebelum kita melepas untuk di bagian soket fleksibel LCD, kita lepas dulu untuk di bagian soket fleksibel baterai, dan kita angkat untuk di bagian yaitu fleksibel sidik jari. Harus ekstra hati-hati ya teman-teman proses ini. Oke, kita lanjut untuk melepas kamera depan. Untuk mempermudah, kita angkat mesinnya. Setelah kita angkat mesinnya, kita pasang ulang kamera depannya. Setelah itu kita angkat bebarengan, jadi kamera plus mesin dan juga fleksibel sama UI board atau papan cas dan juga kabel antena itu kita angkat bebarengan. Dan sekarang kita lanjut untuk angkat vibat atau getar. Di bagian samping juga kita lepas. Jadi untuk spare partnya kita lepas semua yang ada di bagian frame lama teman-teman. Selanjutnya kita tinggal proses pembongkaran LCD atau melepas LCD dari framenya. Kita letakkan LCD ke alat separator dengan suhu panas di angka 70 hingga 80. Tujuannya untuk melemahkan lem dan mempermudah pembongkaran LCD. Karena LCD ini sangatlah mahal harganya, kalau kita salah pembongkaran atau bikin rusak saat pembongkaran LCD, itu nanti bisa fatal dan terpaksa harus mengganti LCD, dan juga itu sangat sayang sekali ya teman-teman. Kita lepas untuk baterainya dulu, lalu kita proses untuk kita cari celah, yaitu proses pembongkaran LCD. Kita gunakan mika tipis yang lentur. Kita cari celah dulu, jangan terburu-buru. Karena untuk pembongkaran ini sangatlah beresiko tinggi, meskipun hanya sepele ya teman-teman, karena hanya cuma penggantian frame, itu sangatlah berisiko apabila kita ada proses seperti ini, yaitu pembongkaran LCD dari framenya. Jadi harus ekstra hati-hati dan LCD-nya harus selamat, tidak bikin rusak teman-teman. Oke, sambil kita panasi menggunakan alat separator dan kita cari celah seperti ini untuk memasukkan mikanya. Karena sedikit agak panas, jadi saya pakai alat bantu sebagai tatakan. Harus ekstra hati-hati, di bagian bawah ada fleksibel LCD, jadi untuk memberikan atau kita gesek menggunakan mika harus ekstra hati-hati dan jangan sampai kebablasan teman-teman. Setelah kita selesai untuk melepas LCD dari frame, jangan senang dulu karena ada bagian beberapa yang kurang presisi, seperti di bagian logam warna kuning atau tembaga lempengan di lapisan belakang LCD itu agak sedikit kegores sama mika. Saya coba untuk presisikan dulu dan meluruskan di bagian lapisan belakang LCD-nya. Di tahap ini juga harus hati-hati ya teman-teman. Kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan LCD pecah dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi segala prosesnya harus dilakukan dengan teliti, hati-hati. Oke, setelah kita selesai untuk meluruskan lapisan belakang LCD yang berbentuk logam, kita coba untuk sekarang membersihkan, yaitu sisa-sisa lem yang ada di bagian kaca touchscreen. Perhatikan, di bagian samping sekeliling kaca touchscreen itu pasti ada sisa lem teman-teman. Jadi kalau saran saya, itu harus dibersihkan dulu. Tujuannya agar proses pemasangan LCD ke frame yang baru itu bisa lebih presisi untuk pemasangan, dan juga untuk menghindari resiko apabila kita paksa sisa lem yang ada di LCD itu kita tidak membersihkan dan kita terlanjur untuk langsung memasang menggunakan lem ke frame, itu suatu saat nanti akan bisa terlepas lagi teman-teman, karena daya rekatnya itu berkurang disebabkan oleh sisa lem yang masih nempel di bagian LCD belum kita bersihkan. Oke, setelah kita membersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD, perhatikan di sekeliling list samping LCD itu otomatis akan bersih teman-teman, tidak ada sisa lem lagi dan tidak lengket.
Oke, setelah kita membersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD, kita lanjut untuk siapkan frame yang baru. Sekarang kita proses untuk memindahkan spare part di bagian frame yang lama, kita pindahkan ke frame yang baru. Oke, untuk di bagian tengah itu adalah seperti solasi yang berbahan, tujuannya ini adalah solasi berbahan untuk pelindung sebagai ketahanan panas ya teman-teman, atau untuk sebagai pelindung panas di bagian tengah LCD. Dan kita untuk di bagian spare part ke frame yang lama kita lepas semua dan kita pindahkan ke bagian frame yang baru. Jadi sekecil apapun spare partnya itu harus kita pindahkan ya teman-teman. Jika ada bagian spare part yang sudah termasuk di bagian frame yang baru, jadi kita tidak usah memindahkannya, seperti fleksibel tombol on off dan volume, sama di bagian tombol luar. Sekarang untuk stiker warna biru kita lepas untuk proses pemasangan baterai. Untuk getar atau vibat kita pasang. Sekarang kita coba untuk tes dulu sebelum kita merakitnya teman-teman. Kita pasang dulu untuk LCD nya, dan kita pasang untuk mesin dan juga seperangkat fleksibel mainboard sama UE chargernya. Kita pasang sementara seperti ini, tujuannya untuk proses pengecekan ataupun pengetesan fungsi dari LCD ya teman-teman. Oke, kita tes dulu menggunakan charger. Masih keluar gambar dan baterainya ada di angka 93%. Kita coba untuk menyalakan infonya. Oke, alhamdulillah LCD masih tampil, tapi jangan senang dulu karena kita belum pengetesan fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal ya teman-teman. Tidak gerak sendiri lagi, dan juga untuk fungsi touchscreen sangat nyaman dipakai. Dan alhamdulillah juga LCD-nya terselamatkan saat kita proses pembongkaran LCD atau melepas LCD dari framenya. Langkah selanjutnya, jika sudah kita tes semua fungsi LCD, selanjutnya kita proses pemasangan. Kita gunakan lem sekeliling di bagian samping LCD teman-teman. Kita kasih lem secukupnya saja, dan kita bisa menambahkan seperti solasi double tip di bagian tengah frame, yaitu kita kasih sedikit saja atau secukupnya saja sebagai perekat di bagian tengah layar LCD. Setelah itu kita presisikan dan kita pasang untuk di bagian fleksibel LCD ke mesin, dan juga kita rekatkan untuk menempelkan LCD ke frame agar lebih presisi untuk pemasangannya. Kita lanjut sambil kita nyalakan infonya untuk memastikan LCD-nya masih nyala atau tidak setelah kita selesai untuk proses pengeliman LCD. Sambil juga kita membersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian samping-samping LCD teman-teman. Sambil kita tes juga untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk fungsi LCD, fungsi touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Oke, selesai itu, sambil kita menunggu lemnya kering, kita sambil proses perakitan total. Kita pasang ke posisi semula untuk segala spare partnya, mulai dari penutup mesin dan juga kamera atau lensa kamera belakang teman-teman. Kita pasang dulu ke bagian backdoor. Oke, kita lanjut untuk pengasian, yaitu di bagian lem sekeliling frame atau di bagian body infonya. Jangan lupa untuk memberikan segel garansi. Oke, setelah itu kita pasang penutup atau di bagian backdoornya, sambil kita menggunakan gelang karet secukupnya saja, tujuannya sebagai perekat backdoor maupun perekat LCD agar lebih presisi dan rapat kembali teman-teman. Oke, setelah lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya setelah melalui proses untuk penggantian frame, yaitu prosesnya sangat panjang sekali karena kita harus membongkar total LCD dan juga mesinnya juga untuk kita pindahkan ke frame yang baru teman-teman. Alhamdulillah terpasang presisi di bagian LCD ke framenya.
Tidak ada sisa lem yang gelepotan di bagian LCD dan juga pemasangan LCD ke frame bisa benar-benar presisi, rapat, dan lurus kembali. Oke, setelah kita selesai proses perakitan, jangan senang dulu, kita harus pengecekan ulang sebelum kita serahkan atau konfirmasi sama beliau atau pemilik handphone ini. Untuk fungsi touchscreen, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Oke, untuk LCD dan juga fungsi dari touchscreen itu sudah normal kembali, dan juga kita tes fungsi dari kamera belakang dan juga kamera depan. Alhamdulillah untuk hasil kamera belakang dan kamera depan masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan sangat bersih ya teman-teman. Oke, jadi sudah sukses untuk penggantian frame, dan kita tes ulang untuk memaksimalkan pengerjaan apakah sudah benar-benar normal atau tidak teman-teman. Dan juga sebelum itu kita cek juga di bagian fingerprint atau sidik jari, karena belum saya tes ya teman-teman. Yang penting untuk di bagian pemasangannya itu sudah presisi dan LCD sama touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut untuk fungsi dari sidik jari, kita coba untuk cek dulu. Oke, untuk di bagian fungsi dari sidik jari bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Sidik jari sudah terdaftar, kita coba untuk kunci layar dan kita buka menggunakan sidik jari. Alhamdulillah untuk fingerprint atau semua segala fungsinya bisa berfungsi dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.